Pembina-pembina, doakan anak-anaknya. Anak-anak tidak usah kau merasa keraguan sampai pembina DP muka sama itu satu turun dari gunung. Tapi untuk satu saya bangku wow. Ya, duduk di situ. Jangan marah. Kan ada pembina begitu atau tidak? Sebagai jamaah itu. Di si anak pada pembina ya. Pembina, jangan sama di muka tusat turun gunung nih. Saudara, yakinilah bahwa ini adalah panggilan mulia bagimu. Itu pertama, sekali lagi pertama pesan firman Tuhan adalah segenap hidup kita tidak tergantung pada situasi kita. Situasi boleh menakutkan, situasi boleh mengecewakan, orang tuamu boleh mengecewakanmu, gurumu bisa mengecewakanmu, teman-temanmu bisa mengecewakanmu. Tidak ada orang yang mendukungmu. Seakan engkau sendiri berjalan di dunia ini, seakan engkau sendiri menanggung segala arah hidup sebagai remaja gereja. Tapi ingat, masih ada Tuhan sebagai penghulu kehidupan yang mampu menopang. Amin. Tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ia telah bangkit dan menopang. Kemudian respon kita seperti apa? Belajar dan sambung. Mari kita baca pembacaan kedua. Pembacaan kedua di dalam 1 Samuel pasal 3 kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Samuel menjawab, berfirmanlah sebab hamba-Mu ini mendengar. Saudara, perhatikan dua teks firman Tuhan ini, dia ada dalam kemiripan. Siapa yang bisa temukan kemiripan dari sudut pandang Tuhan? Siapa boleh katakan? Tolong dicatat yang tadi ya, yang sudah maju dua itu, biar cuma gula-gula satu, sabar. Di antara dua pembacaan tadi itu ada miripnya dari sudut pandang Tuhan. Yuk. Dari sini, ada dari mana ini? Jemaat mana? Seginilah bahwa namanya siapa? Iya. Oh, Julia Silang. Oh, batasan merah ini di kemeja. Ada dapat DP kemiripan? Yuk. Dari sini. Ada dari mana? Seginilah bahwa namanya siapa? Ya, oh Julia Silang. Ada dapat DP kemiripan? Belum dapat. Itu pembacaan pertama dan pembacaan kedua dari sudut pandang Tuhan ada DP kemiripan. Sama yang bisa tentukan DP kemiripan. Yang sana, yang boleh ganti orang, boleh ganti orang. Yang laki-laki boleh ganti orang. Oke. Yang ada itu bukan yang dari makanan tidak. Mari kan? Tidak ada. Oke, yang ini saja. Atau yang lantai 2 ada? Yang lantai 2? Baik, terima kasih atas kesempatan. Shalom teman-teman PLK Remaja Gemis. Perkenalkan, nama saya Cindy Natalia Gilondo. Saya dari PLK Remaja Jemaat Sion Bowono. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan keterkaitan dari dua teks Alkitab
yang kita baca di saat ini, bahwa Tuhan Yesus bangkit dengan membawa damai sejahtera dalam kehidupan setiap remaja Kristen. Kemudian dikaitkan dengan Samuel, kisah Samuel yang dipanggil Tuhan untuk bersaksi tentang kesetiaan Tuhan dalam hidup Samuel. Dan keterkaitannya untuk kehidupan kita selama remaja Kristen, bahwa ketika kita dipanggil untuk menjadi saksi dari kebaikan dan cinta kasih Tuhan, kita sebagai remaja Gemis harus siap untuk menerima panggilan itu. Demikian, terima kasih. Kita berikan tepuk. Ada lagi? Oh, mari deh. Mari sama dua itu. Oh, mari. Mungkin yang tadi yang katakan, mari berdiri saja. Tidak apa-apa. Tidak. Bukan soal salah atau benarnya. Adik-adik mari juga satu kali berdiri. Oh, jangan. Oke. Nama dari mana? Di sini. Shalom, terima kasih. Nama saya Naya Tadalusa. Saya dari Gemisai Tempat Bulu. Kemiripannya adalah Tuhan Yesus sama-sama berbicara. Namun yang pertama, Tuhan Yesus berbicara kepada murid-murid. Yang kedua kepada Samuel. Terima kasih. Tepuk tangan. Dua-duanya benar dan disimpulkan dalam satu kalimat bahwa dari dua teks firman Tuhan ini, Tuhan yang datang. Benar tidak? Sama-sama Tuhan yang mengunjungi, Tuhan yang datang. Baik Yesus, semua tertutup dia damai sejahtera. Di dalam Samuel, Tuhan dikatakan ia tampil situ, yang datang situ memanggil Samuel. Ini artinya apa, saudara? Manusia dan ada dalam dunia ini hanya oleh kemurahan dan cinta kasih Allah yang datang mengangkat kita. Ini teologi dasar sebagai gereja reformasi. Ini harus dicatat. Kita sebagai gereja yang namanya gereja Calvinis harus pahami bahwa doktrin dasar kita bahwa manusia saat dia jatuh dalam dosa nyanda ada kekuatan dia berdiri, tidak ada. Saat manusia jatuh dalam dosa, dia berada dalam kejatuhan dan tidak ada kekuatan, hanya oleh kemurahan Allah, hanya oleh anugerah Allah yang disebut sebagai sola gratia. Saksinya namanya gracia, coba angkat tangan. Ada gracia, grace begitu ada? Oke. Itu namanya hanya oleh anugerah Allah. Ini pertanda bahwa manusia dilayakkan hanya oleh anugerah Allah. Dan di dalam Samuel ini Tuhan datang memanggil Samuel. Lalu Samuel menjawab, ini jawaban terakhir. Apa yang dijawab oleh Samuel? Berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Kalau dalam teks Alkitab terjemahan baru 2, berfirmanlah sebab hambamu ini mendengar. Ini prinsip remaja gereja. Sekali lagi, ini prinsip remaja gereja. Berbicaralah, berfirmanlah sebab hambamu ini mendengar. Ini yang pesannya untuk kita adalah remaja gereja adalah remaja yang mampu mendengar suara Tuhan, bukan suara pacar. Halo, di mana? Ya, siapa ini remaja yang peka di selama ini? Firman Tuhan berkata bahwa Samuel mendengar suara Tuhan memanggil. 2 kali pertama yang dia bangun itu dia kira Elia nggak dengar. Imam Eli tidak mendengar, tapi Imam Eli bilang kalau 3 kali dia panggil bilang berbicara. Artinya apa? Perhatikan, telinga ini untuk apa? Nah, betul? Saya bilang mendengar apa ini? Bisikan apa? Bisik Tuhan
Jangan bisikan. Ketika didengar, ada dengar di situ, berharap dia membaca, ya, atau karena so upload status supaya ada orang komen, gitu. Ini biasanya dipasang di telinga. Yang gunakan telingamu, saudara, adalah untuk mendengar suara Tuhan. Tidak rugi sebahasa remaja kamu mendengarkan suara Tuhan, tidak rugi, saudara. Yang rugi itu adalah ketika telingamu mendengar suara-suara sumbang di sekitar. Belajar dari Samuel. Saya yakin seluruh remaja gereja hari ini, bayangin awal di atas sana adalah Samuel masa kini, yaitu bekah mendengar suara Tuhan. Amin. Jangan kau gunakan telingamu mendengar itu orang kepo-kepoan. Banyak sekarang mudah terpancing karena telinganya dia pakai untuk sesuatu yang kabarnya tidak baik. Jangan, saudara. Arahkanlah seluruh kehidupanmu untuk suara Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Bertepuk tanganlah untuk kemuliaan nama Tuhan.